Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Sufron, peserta Latsar CPNS BPPT tahun 2021. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mencoba menceritakan sekilas tentang sosok pengusaha sukses ternama di tanah air yang kini menjabat sebagai Menteri BUMN. Siapa lagi kalau bukan Bapak Erick Thohir, yang sangat menginspirasi banyak orang, baik itu dari kalangan anak muda yang ingin menjadi seorang pengusaha, ataupun dari para ASN yang ingin memperdalam makna dari nilai-nilai dasar ASN yang ada pada diri beliau. Bapak Erick Thohir merupakan putra dari pasangan Muhammad Teddy Thohir dan Etna Thohir yang dilahirkan di Jakarta pada tanggal 30 Mei 1970 dan menempuh pendidikan di Amerika Serikat. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjananya di Glendale University dan mendapatkan gelar masternya dengan menyelesaikan pendidikan S2 di National University of California. Meskipun beliau terlahir dari seorang pengusaha ternama di Indonesia, namun beliau dalam membangun karirnya sama sekali tidak bergantung kepada orang tuanya. Terlebih dengan larangan sang ayah kepada beliau untuk tidak bekerja di perusahaan milik sang ayah. Karena itulah, dengan kerja keras dan kesungguhannya, beliau akhirnya mampu membuktikan kepada sang ayah bahwa beliau bisa menjadi pengusaha sukses dengan kerja kerasnya sendiri. Dengan berbagai bisnis yang beliau jalani, mulai dari mendirikan sebuah perusahaan yang sekaligus sebagai induk dari perusahaan yang bergerak di bidang bisnis media dan entertain, selanjutnya dengan menghebohkan jagat raya Indonesia atas pencapaiannya menjadi pemilik saham mayoritas di klub besar sepak bola Italia, yaitu Inter Milan, dan sebagai pemegang saham di tim olahraga lainnya, baik di luar negeri ataupun di dalam negeri. Di sisi lain, Bapak Erick Thohir yang dikenal sebagai pengusaha sukses dan terkenal, beliau pun tidak begitu saja melepas tanggung jawabnya sebagai seorang ayah yang senantiasa tetap disiplin dalam mendidik anak-anaknya dengan kesederhanaan yang ditanamkan kepada anak-anaknya. Dari sikap kerja keras dan selalu bersungguh-sungguh dalam pekerjaannya, tidak heran dengan pencapaian beliau yang membuat orang lain percaya atas kompetensi beliau, sehingga banyak pihak lain yang memberikan amanah untuk menjadi pemimpin atau penanggung jawab di sebuah perusahaan atau event besar. Yang diantaranya, beliau pernah menjadi Presiden Klub Sepak Bola Inter Milan, Ketua Komite Olimpiade Indonesia, Ketua Penyelenggara Asian Games 2018, Komandan Kontingen Indonesia di Olimpiade London 2012, Direktur Antv, Komisaris Utama Mahaka Group, dan pada akhirnya kini beliau menjabat sebagai Menteri BUMN atas perintah Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Karena penunjukan ini, beliau harus rela melepaskan sejumlah jabatannya di beberapa perusahaan untuk menghindari adanya konflik kepentingan. Tadi kita lihat muncul di Alpha Research Center ada nama-nama, kita tampilkan kembali kepada pemirsa Kompas TV. Ada 10 nama Menteri BUMN Erick Thohir yang teratas. Jadi ini bagaimana nama-nama ini bisa muncul? Seperti apa proses awalnya, Mas Lilik? Oke, kalau kita lihat ini adalah survei kita yang terakhir. Ini dia. Yaitu di bulan Januari kemarin, tepatnya tanggal 10 sampai 16. Jadi memang kita secara berkala melakukan survei terkait dengan kinerja pemerintah. Dalam masa jabatannya sebagai Menteri BUMN di Kabinet Indonesia Maju, beliau mendapatkan penilaian sangat memuaskan dalam kinerjanya sesuai dengan video yang telah ditayangkan. Erick Thohir pernah berjanji untuk melanjutkan bersih-bersih di jajaran kepemimpinan BUMN, dan itu sudah direalisasikan dengan reshuffle kepemimpinan beberapa BUMN. Beliau melakukan ini bukan berdasarkan pada penilaian suka atau tidak suka, melainkan tetap berdasarkan fakta yang terbukti dari data-data yang ditemukan. Selanjutnya, dalam masa jabatannya, Erick Thohir pun merestrukturisasi pejabat Kementerian BUMN dengan tujuan untuk lebih mengoptimalkan kinerja Kementerian BUMN sekaligus menjadi lokomotif pembangunan bangsa. Ketua Penyelenggara Asian Games 2018 punya rekam jejak dan prestasi di bidang olahraga baik nasional dan internasional, membuat Erick Thohir dipercaya sebagai Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia atau KOI, sekaligus sebagai Ketua Penyelenggara Asian Games 2018 yang berlangsung di Jakarta dan Palembang. Berkat tangan dingin Erick Thohir, hajatan akbar ini mampu menarik perhatian masyarakat dan menuai pujian dari negara lain.
Erick Thohir, yaitu merupakan sosok ayah yang disiplin dalam mendidik keempat anaknya, yakni Mahatma Arfa Thohir, Mahendra Aga Khan Thohir, Makaila Ahmadiyah Thohir, dan Magisha Afrea Thohir. Erick mendidik keempat anaknya tersebut dengan sederhana. Meski merupakan keluarga yang memiliki kecukupan materi, tidak lantas membuat anaknya menerima berbagai kemudahan dengan fasilitas lengkap dan mewah. Didikan disiplin itu dilakukan Erick Thohir kepada anaknya agar ketika besar, keempatnya tidak terbiasa dengan kemudahan yang justru akan membuat mereka malas dan kurang inisiatif. Sikap yang justru tidak baik bagi masa depan mereka. Menteri BUMN dengan segudang prestasi itu berhasil sukses secara mandiri, tidak bergantung dan juga tidak merepotkan orang tuanya, berjuang hingga meraih sukses dengan kerja kerasnya sendiri. Tinggal nilai anak dulu. Gimana udah beres? Pusing deh. Nah, Tahu istirahat. Tiduran. Udah berapa tahun jadi? Saya jalan sudah 50 tahun. 50 tahun? Hampir 70 jalan. tinggal 70? Iya. Berarti seumur saya dong, Pak? Iya, Pak. Kan terakhir saya di sini juga. Iya, dulu pernah. Terus satu lagi yang terakhir baru SMK kelas 2. Ya udah kalau gitu yang SMA SMK ya. Iya. Dikasih beasiswa sampai kuliah ya. Iya. Saya bantu ya. Amin, Mbak. Ya. Amin, Mbak. Udah bismillah. Ada rezeki. Amin, Mbak. Mumpung bisa bantu kenapa enggak? Iya, iya. dari beberapa artikel dan video yang telah disajikan tersebut, saya akan mencoba terkaitkan sikap Bapak Erick Thohir dengan nilai-nilai dasar ASN yang kita kenal sebagai Aneka. Nilai dasar ASN yang pertama yaitu akuntabilitas. Saya melihat dari sosok Bapak Erick Thohir, beliau memiliki indikator integritas dengan melakukan reformasi perusahaan BUMN sesuai dengan janji beliau. Kemudian, beliau juga mempunyai tanggung jawab dengan memberikan pergelaran Asian Games 2018 yang sangat memukau hingga mendapatkan pujian dari negara lain sebagai bentuk jawaban atas amanah yang diberikan kepada beliau. Dan yang ketiga, terkait indikator kepemimpinan. Saya melihat beliau mempunyai kepemimpinan dalam mendidik anak-anaknya dengan sederhana, dengan tidak memberikan kemudahan untuk mendapatkan fasilitas mewah. Dan pada nilai dasar ASN yang kedua yaitu terkait nasionalisme. Dari beberapa artikel dan video yang telah saya pelajari, saya melihat pada diri beliau dapat adanya rasa rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dengan ditunjukkan sebagai Menteri BUMN, beliau rela melepaskan sejumlah jabatannya di beberapa perusahaan untuk menghindari adanya konflik kepentingan. Dan dikaitkan dengan nilai dasar ASN yang ketiga terkait etika publik, saya melihat pada diri beliau bahwa berlaku adil dalam memberi layanan dengan mengganti direksi-direksi perusahaan BUMN berdasarkan pada data aktual terkait tindak pidana korupsi atau dengan kinerja buruk, bukan berdasarkan pada suka atau tidak suka terhadap personal. Dan indikator yang lainnya terkait etika publik, saya melihat kepada diri beliau mempunyai sikap sopan dan santun. Terbukti dengan tetap berperilaku sopan terhadap orang yang lebih tua meskipun kepada penjual nasi goreng dan beliau sebagai Menteri BUMN. Dan nilai dasar yang keempat yaitu komitmen mutu. Dikaitkan dengan komitmen mutu indikator efisien, saya melihat beliau mempunyai sikap efisien dalam merestrukturisasi pejabat Kementerian BUMN serta merampingkan jumlah perusahaan dan anak perusahaan BUMN. Dan berbicara mengenai indikator mutu, saya melihat beliau telah memberikan kinerja yang sangat baik kepada publik dengan dibuktikan predikat sebagai menteri dengan kinerja paling memuaskan publik berdasarkan pada survei yang telah dilakukan oleh perusahaan riset Alfara Strategi Indonesia. Dan nilai dasar ASN yang terakhir terkait anti korupsi.
Saya melihat pada diri beliau adanya kemandirian, terlihat dari proses beliau menjadi seorang pengusaha yang sukses tanpa bergantung pada orang tuanya yang juga seorang pengusaha ternama di tanah air. Selain kemandirian, beliau juga memiliki sifat sederhana, di mana saya melihat gaya berpenampilan beliau yang sederhana dan juga dengan cara makan beliau yang masih menikmati dengan kaki lima di pinggir jalan. Dan terkait kepedulian di dalam anti korupsi, saya melihat beliau peduli terhadap masyarakat menengah bawah dengan ditunjukkannya beliau pernah memberikan bantuan beasiswa kepada putra dari seorang penjual nasi goreng tempat beliau makan. Begitulah terkait tokoh Erick Thohir dikaitkan dengan nilai-nilai dasar ASN sebagai aneka di dalam sikap dan tindakannya dalam menjabat sebagai menteri dan kegiatannya sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.